Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya pakan ternak hemat. Yang sedikit kita berikan, tapi dengan cara ini pakan ini bisa digandakan. Nah, salah satu yang saya biasa laksanakan atau yang biasa saya lakukan adalah untuk pakannya ini saya memakai ini. Jadi teman-teman semua, ini saya pakai, dan tempat ini yang saya gunakan ini teman-teman, saya beli di toko ini dengan kisaran harga 50.000, dan 50.000 ini saya sudah pakai lama karena memang kualitasnya juga tergolong bagus, dari stainless. Jadi ini coknya teman-teman untuk ini. Nah, bagaimana untuk pakannya? Saya biasa menggunakan adalah yang ini. Kalau di tempat saya namanya adalah beras milo atau dari jagung yang sudah dihaluskan teman-teman. Nih. Nah, ini jagung yang sudah dihaluskan. Kalau di tempat saya biasa disebut dengan beras milo, yang biasa dicampurkan di beras, kemudian namanya menjadi beras milo. Nah, ini cara saya adalah, jadi teman-teman semua perlu saya informasikan. Jadi dengan alat ini, bisa saya menggandakan pakan yang ukuran sedikit itu bisa menjadi banyak. Jadi cara ini saya sudah lakukan, sudah berulang-ulang, bahkan sudah pernah memanen ayam, dan ayam kampung saya itu sehat-sehat. Nah, jadi bagaimana caranya teman-teman? Jadi pakan ini yang ukurannya ini kita bisa lihat ya, ukurannya. Oke, kita ukur. Nah, jadi 1 gelas. Kalau gelas ini teman-teman, ini biasanya di tempat kantin yang jual-jualan makanan, ini biasanya ada. Ini ukuran gelas kecil, jadi sangat-sangat menghemat pakan. Nah, kita ambil jagungnya. Nah, jagungnya ini ukurannya 1 gelas. Ini 1 gelas. Jadi teman-teman semua, ini jagungnya 1 gelas. Kalau kita lihat kita tuangkan di takaran ini bagaimana banyaknya, kemudian hasilnya akan menjadi bagaimana. Oke, langsung saja. Nah, jadi ini memang gelasnya ini agak sedikit gosong, tempatnya ini agak sedikit gosong, tempat memasaknya ini, karena memang biasa saya pergunakan. Nah, jadi kita lihat banyaknya, ini tempatnya, kita lihat banyaknya seperti ini. Kita tuangkan ya. Jadi kita tuangkan. Nah, kalau kita lihat banyaknya ini seperti ini, agak teman-teman. Jadi kalau melihat banyaknya, ya tidak melebihi setengah, mungkin cuman 1/4 daripada ukuran tempat memasak ini. Kemudian teman-teman semua, kita tuangkan air. Di air ini kita tuangkan di dalam tempat memasak. Nah, tempat memasak kita tuangkan sebanyak ini. Nah, cukup. Jadi sudah kita bisa saksikan teman-teman, yang tadinya sedikit, kalau kita masak, nah, airnya seperti ini. Oke, jadi teman-teman sudah lihat. Jadi untuk beras jagung giling ini, jadi jagung giling ini ukurannya 1 gelas kecil. Nah, ini gelasnya. Kalau kita sudah tuangkan tadi ke tempat memasak,
gelas tempat memasak ini tidak melebihi setengah, mungkin sekitar seperempat. Nah, kalau kita tuangkan air, nah airnya seperti ini banyaknya. Kemudian kita tutup teman-teman. Kita tutup. Nah, kemudian setelah ini kita lanjut untuk memasak. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di tempat untuk biasa saya memasak. Jadi untuk gelas ini, yang ini masih ada tempat dosnya teman-teman. Ini seperti ini modelnya. Jadi muk listrik Q2. Nah, ini 12 cm. Jadi teman-teman semua, ini masih alhamdulillah masih ada dusnya, jadi ya seperti ini modelnya. Nah teman-teman semua, jadi kita tunggu untuk masaknya. Jadi ini sangat menghemat saya kira, karena waktu kemarin masih pertama saya dengan cara memasak langsung di kompor gas. Ternyata kalau saya hitung-hitung, kalau memasak dengan manual kompor gas itu biasanya gasnya akan menjadi lebih besar biayanya. Nah, saya coba mengakali dengan cara ini. Jadi memasaknya di muk listrik. Nah, ini kita bisa lihat muk listrik. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga ini. Nah, indikatornya sudah menyala. Jadi teman-teman ya, sudah bisa lihat indikatornya sudah menyala. Jadi teman-teman semua, saya ingin jelaskan bahwa setelah saya memakai ini, jadi perhitungan biaya listrik. Nah, perhitungan biaya listrik itu yang biasanya saya bayar per bulan sekian, setelah memakai ini dia bertambah sedikit. Jadi kalau hitung-hitungannya, biaya listrik itu ketambahan sekitar 8.000 rupiah atau sampai dengan 9.000 rupiah ketambahannya ketika saya mulai memakai ini. Jadi memang sangat menghemat sekali teman-teman daripada kita memakai kompor gas untuk memasak. Kemudian teman-teman semua, bahwa saya ingin juga perlu jelaskan kepada teman-teman semua bahwa setelah saya memakai ini saya gunakan pagi dan sore hari. Jadi mempergunakan ini untuk pakan ternak saya itu jadi pagi dari 2 kali sehari. Jadi untuk pagi, kemudian untuk sore hari, jadi 2 kali makan. Dan teman-teman semua, saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa untuk jagung giling ini saya biasa beli di tempat jagung. Di tempat saya itu 1 kilogram itu dijual dengan harga 7.500 rupiah. 7.500 rupiah. Sempat waktu kemarin saya jalan-jalan ketemu dengan yang di kebun, itu kalau 1 kilonya itu mereka jual 5.500 1 kilonya yang sudah digiling. Jadi lebih mengirit lagi biayanya, karena saya pada saat waktu kemarin sudah sempat beli ini. Jadi saya informasikan, saya membeli di pakan khusus untuk jual-jual ini di tempat jagung yang warungnya itu 7.500 per kilogram. Saya biasa membeli jagung giling ini sebanyak 4 kilogram. 4 kilogram berarti harganya 30.000. Dan biasanya untuk pakan ini pagi dan sore hari saya berikan itu hampir 2 bulan, 1 bulan lebih baru habis. Nah, jadi dengan ukuran satu gelas kecil ini hampir 2 bulan, 1 bulan lebih baru habis. Jadi sangat mengirit teman-teman, sangat menghemat pakan
yang kalau seandainya kita beli pakan toko, nah itu pastinya akan lebih besar biayanya. Jadi dengan cara ini maka saya bisa menghemat pakan yang seharusnya besar tapi menjadi sedikit. Ya, kemudian teman-teman semua, bagaimana cara mengoperasikan untuk muk listrik ini atau tempat pemanasnya, tempat memasaknya, gelas tempat memasak. Jadi teman-teman semua, jadi pada saat waktu ini mulai mendidih, jadi kalau ketika dia mulai mendidih, supaya safety-nya, supaya amannya, kita cabut dulu cok, ya, supaya kita tidak kena sengatan listrik ya teman-teman. Untuk kita cabut coknya, kemudian kita angkat. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya, sudah mulai mendidih untuk airnya. Nah, ketika ini kemudian kita ini teman-teman sudah mulai banyak teman-teman semua. Nah, jadi yang sedikit tadi ini menggumpal menjadi banyak. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat ukurannya. Ini sebenarnya kalau sudah mendidih begini, ini sudah kita bisa untuk ayam. Nah, ini teman-teman kita sudah bisa lihat. Nah, saya angkat sedikit, ini sudah menggumpal ya. Bayangkan teman-teman semua, yang tadinya ukurannya 1/4, kemudian kalau kita masak dengan cara ini bisa hampir penuh. Tapi kalau airnya kita penuhkan, ini sebenarnya bisa sepenuh, tapi kan menjaga jangan sampai ada, kalau dia mendidih luapan air akan terbuang, maka secara otomatis ini bisa lagi kan memberikan tidak baik lagi. Jadi kita hanya cukupkan sampai sini teman-teman. Banyaknya kalau kita angkat ini memang sangat menghemat pakan ternak ayam. Jadi teman-teman semua, ini sebagai salah satu cara saya untuk menghemat pakan ayam dengan cara memasak di muk listrik. Jadi muk listrik ini kemudian saya masak dengan cara ini, jadi lebih menghemat. Kalau kisaran tadi saya sudah jelaskan, kalau saya biasa memakai ini, setelah saya lihat tagihan listrik di meteran atau setiap saya membayar itu setiap bulan itu bertambah biaya listriknya sekitar 8.000 sampai dengan 9.000 rupiah per bulan. Nah, bayangkan 9.000 per bulan, berarti setiap hari itu biaya listrik yang saya keluarkan itu tidak sampai 500 rupiah, tidak sampai 500 rupiah untuk memakai ini. Dan ini saya pakai pagi dan sore hari untuk memasaknya. Jadi demikian teman-teman semua, ini sebagai salah satu cara untuk menggandakan pakan ternak. Dan pakan ternak ini saya sudah lama mempergunakan, saya sudah beberapa kali panen, dan ini saya terus gunakan sampai dengan sekarang. Jadi alhamdulillah, ini salah satu solusi bagi teman-teman semua untuk memelihara ayam. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah untuk menyalin. Jadi sekarang ada 2 tempat, ada muk listrik, kemudian ada loyang kecil yang akan saya salin ke sebelah. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, ini mohon maaf, ini karena saya cuman memakai saya sendiri memakai tangan sebelah, jadi perlahan-lahan teman-teman ya. Jadi ini yang tadi kita sudah masak tadi. Nah, oke, kita tuangkan. Nah, ini masih hangat-hangat teman-teman. Nah, ini kita tuangkan di tempat loyang. Nah, bagaimana banyaknya? Nah, ukuran ayam kalau kita mempergunakan ini, nah itu 1 sendok begini, ini sudah bisa mengenyangkan 1 ekor ayam. Nah, 1 ekor ayam tadi kalau tidak salah sudah 6 kali ya, sudah 5-6 kali ya.
Nah, yang ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Ini si banyak teman-teman. Nah, ini jadi sangat banyak teman-teman, bisa digandakan. Nah, ada banyak. Nah, ini untuk makanan pagi, ini sudah bisa mengenyangkan mereka khusus untuk pagi. Kemudian saya buatkan lagi sampai dengan sore hari. Nah, ini masih hangat-hangat teman-teman. Nah, saya memakai sendok kayu ini ya. Kalau di pasar mingguan, ini saya beli dengan harga Rp8.000. Ini sendok kayu, dan ini sudah lama dipakai dengan cara seperti ini bisa dipakai tahunan. Kalau sendok kayu ini semenjak saya beli sampai dengan sekarang, untuk sendok kayunya itu saya pergunakan, alhamdulillah belum rusak, karena memang kayunya mungkin dibuat dari kayu yang keras ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini oke, seperti ini. Coba kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan beras jagung giling yang belum dimasak ya, kita bandingkan. Nah, coba kita bandingkan teman-teman semua. Ini ada jagung giling tadi yang seperti butiran beras. Nah, ini ada loyang kecil. Nah, ini ada gelas yang tadi. Jadi ini jagung giling tadi ya. Nah, sekarang kita duduk di lantai. Nah, kita ambil satu gelas. Nah, kita ambil satu gelas. Nah, ini satu gelas, kita tuangkan di loyang kecil. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi satu gelas ini, tapi ini loyang kecil ya, dibandingkan dengan ini, dengan yang sudah dimasak. Jadi kalau melihat ini, banyaknya itu bisa sampai dengan 3 sampai dengan 4 kali lipat ya. Jadi kalau dimasak itu lebih banyak ketimbang yang ini. Kalau ini loyang kecil teman-teman, jadi kelihatan dia banyak. Tapi kalau kita tuangkan di loyang sama, ini kalau ini loyang besar, kita bisa lihat perbedaannya. Mohon maaf karena loyangnya cuma kecil, jadi di sana kelihatan agak setengahnya, tapi ini sebenarnya cuma kecil, tapi ini loyang besar. Kalau yang besar ini, nah ini bisa dilihat. Jadi kalau melihat dari ukuran jumlahnya itu, ini bisa digandakan 3 sampai 4 kali lipat. Oke, demikian teman-teman semua. Terima kasih sudah melihat channel saya, dan kita akan ketemu lagi di channel selanjutnya.